日本語を学びましょう。どうやって日本語を学ぶかというと、楽しくやりましょうとりあえず. Kita akan belajar Nihongo, bahasa Jepang. Minasan, kita akan belajar bahasa Jepang dengan cara yang begitu santai dan suasana yang menggembirakan. Desu ka? Nihongo. Ja, mazu, minasan, kore wa yoku mimasu ne. Ini kerap kita lihat di dalam anime-anime Jepang ya. Bila ada orang yang menundukkan kepalanya begitu bow, dipanggil bow, regi, desu ne. Jadi bow, atama wa sagaru, maksudnya menundukkan kepalanya. Itu adalah perkara yang biasa ada di negara Jepang. Menundukkan kepalanya bila kita bertemu dengan sesiapa sahaja. Ataupun bila kita ingin menyatakan sesuatu hasrat, kita perlu menundukkan kepala kita. Itu sebagai tanda hormat. Itu sebagai tanda hormat bagi orang Jepang. Saya juga bila pulang ke Malaysia, sampai hari ini, kadang-kadang kalau saya bercakap, kepala saya akan banyak mengangguk. Kadang-kadang saya mendengar sesiapa yang memberikan ucapan, saya akan mengangguk kepala sebab itu habit orang Jepang. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Jepang. Kadang-kadang saya ditegur oleh teman-teman saya, kenapa ya begini aja kepalanya? Itu sudah terbiasa sebab di negara Jepang, kalau enggak begini, makanya kita enggak mendengar apa yang dibicarakan. Itu sebagai menunjukkan bahawa saya sedang mendengar apa yang anda bicarakan. Itu maksudnya. Jadi kalau begini dilakukan di negara Jepang, itu bukan bermaksud saya setuju dengan apa yang anda bicarakan. Itu bukan. Okey, itu bukan maksudnya. Okey, mengangguk ini maksudnya saya mendengar, bukan saya setuju. Okey, so kadang-kadang ini timbul confused. Sometimes got confused here because people thought that kalau kita anggukkan begini berarti I agree with you. No, it's not in Japan. This way, when you do like this, means that when shaking your head, kan sekarang ini. Saya itu perbedaan antara negara lain. Jadi ini aisatsu, ya. Aisatsu itu maksudnya jika shokai ataupun kita memberikan ucapan greetings dalam aisatsu itu sendiri. Ini orang Jepang. Dalam keadaan biasa duduk senyumnya. Tapi bagi orang Jepang, kalau mereka merasakan mereka bersalah, melakukan sesuatu kesalahan ataupun kesilapan dan memerlukan permohonan maaf yang amat dahsyat permohonan maafnya, maka ia akan dogeza. Dogeza itu maksudnya dia akan tunduk ke lantai seolah-olah sedang bersujud bagi orang Muslim. Itu maksudnya terlalu memohon maaf. Terlalu memohon keizinan. Keizinan. Itu maksudnya. Ya? Maka di situ perbezaan yang seharusnya kita boleh faham tentang bagaimana tunduk orang Jepang itu. Jangan sembarangan tunduk ya bila berdepan dengan orang Jepang ya. Kalau kita tunduk 45 degree, 45 darjah berarti kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan daripada orang Jepang itu. Jadi cukup hanya tunduk dalam 15 ataupun 25 degree saja. Itu memadai untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang Jepang. Dah jumpa sekarang. Okey tak? Boleh faham ya? Okey. Dalam bahasa Jepang, bila berbicara dengan saya nanti, saya akan menggunakan beberapa perkataan untuk minasang ya. Seperti contoh ya. Kita mulai di sini ya. Ini minasang perlu catat ya. Ini perlu catat beberapa perkataan yang akan kita gunakan. Perkataan yang pertama, saya akan menggunakan minasan. Minasan itu bermaksud semua yang hadir. Minasang, semua. Ya. Yang kedua adalah daijobu desu ka? Daijobu desu ka? Daijobu desu ka? Okay. Daijobu desu ka? Saya akan gunakan perkataan daijobu desu ka? Okay. Apakah maksud daijobu desu ka? Nah, ini perkataan yang minasan harus faham ya. Saya tuliskan kepada minasan sekarang ini. Daijobu desu ka di sini perkataan-perkataan yang harus difahami. Daijobu. Saya gunakan perkataan ini, saya tunjukkan pada minasan. Yoroshiu desu ka? Boleh lihat ya, boleh kelihatan ya. Kelihatan enggak? Kelihatan.
Okay. Daijobu. Okay. Saya gunakan perkataan daijobu. Daijobu itu maksudnya okay. Are you okay? Are you alright? Are you fine? Is it okay? Itu daijobu. Tetapi dalam bahasa Jepang ini, kalau kita letakkan ka di belakang itu, ini bermaksud soalan, tanda soal. Jadi daijobu desu ka? Kita masukkan sini ya. Desu ka? Daijobu desu ka? Desu ka ini menunjukkan kepada kata soal. Oke. Jadi daijobu desu ka? Katanya tadi perkataan yang pertama saya berikan kepada semua adalah minasan. Minasan ini maksudnya semua. Maksudnya semua. Okay. Daijobu ini maksudnya adalah okay, okay ataupun tidak. Okay. Okay ataupun alright. Okay, itu maksudnya daijobu desu ka? Alright, okay ataupun kita gunakan perkataan daijobu desu ka? Sebagai contoh, kalau melihat teman-teman yang mungkin sedang termenung begini seharian, jadi pergi ke sisinya, daijobu desu ka? Maksudnya, are you okay? Are you alright? Daijobu desu ka? Ataupun di kota ketika melihat kelihatan orang Jepang yang kesana kemari nggak tahu apa, nggak karuan gitu gerak gayanya, terus dekati orang Jepang, daijobu desu ka? Maksudnya, are you okay? You need a help? Itu maksudnya ya, daijobu. And then perkataan seterusnya saya akan gunakan, sensei akan gunakan sepanjang sesi kelas bersama saya adalah wakatta. 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 Ini bahasa yang bukan formal ya, yang saya gunakan ini bukan formal. Ini untuk conversation. Okey, kalau yang formal kita akan gunakan wakarimashita. Wakarimashita. Apa maksud wakatta dengan wakarimashita ni? Ini maksudnya faham. Saya faham. Hai, saya faham. Okey, jadi di bahagian hadapan ini kita letakkan perkataan hai. Hai. Hai ini maksudnya ya. Ya. Wakatta ini maksudnya faham. Okey, jadi berarti hai ini adalah ya, saya faham. Okey, ya, saya faham. Ini maksudnya. Ya, faham. Wakatta. Wakarimashita. Dalam bahasa Jepang ini, kalau kita pluskan ka di bahagian belakang, ka ini membawa kepada maksud kata soal. Jadi apa-apa sekalipun kalau diletakkan perkataan ka di bahagian belakangnya, itu maksudnya soal. Sebagai contoh ya, anak-anak semua, minasan, Bapak Ibu, bila saya sebut daijobu desu ka, itu maksud ada ka di belakang itu. Daijobu desu ka, itu maksudnya kita bertanya, are you alright? Okey, jadi jawabnya daijobu desu. Daijobu, yes, I'm fine. Daijobu desu, yes, I'm fine. Okey, dengan perkataan daijobu desu ka, are you alright? Okey, daijobu desu. Yes, I'm fine. Ini maksudnya yes, I'm fine. Okey, minasan, daijobu desu ka? Yes, I'm fine. Daijobu desu. Okey, hai. Hai jawapannya maksudnya adalah iya. Hai, iya. Okey, apa hantai ataupun apa bedanya hai ini? Hai ini berbeza dengan iye. Iye. Iye ini maksudnya tidak. Iye. Hai. Iye. Hai. Wakatta. Wakarimashita. Okey, sabar ya. Yang banyak perkataannya, aduh, Gazari Sensei. Gazari Sensei, banyak ni nak ingat, sabar. Okay, saya akan tunjukkan. Satu lagi perkataan, chotomate. Ini kena faham ya, chotomate. Okay, apa maksud chotomate itu? Chotomate ini maksudnya, wait a minute. Wait a minute. Maksud tunggu, chotomate. Tunggu, wait a minute. Itu maksudnya bagi perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan dalam bahasa Jepang yang akan saya gunakan sewaktu proses belajar ini. Okey, sepanjang kita belajar ini saya akan gunakan perkataan ini. Jadi minasan semua, kalau saya tanyakan minasan, if I ask you wakarimashita ka? Are you understand? Wakarimashita ka? Do you understand? Dia akan jawab wakarimashita ataupun wakatta. Saya faham.
Oke, kestanyakan minasang daijoubu desu ka? Hai, daijoubu desu. I'm okay. Ataupun nggak perlu guna hai, daijoubu desu. Maksudnya I'm okay. So, for today, we just learn a few words to make sure that you can do some very simple conversation during our classroom activities. First of all, you say perkataan minasang. Minasang you cannot use to your lecturer. You cannot use to your sensei. You cannot use to anybody yang above than yourself. Okay, you cannot use to your father and mother. You cannot use to all lecturers in your universities. It's only for your friends, for example. But if you're giving a speech in front of other people, you can say minasan, means everyone, everyone, to everybody. But when to talk to your lecturer, you cannot say minasan, minasan cannot. You cannot say minasan. Nanti yang datang itu Aminah. Beda itu ya, minasan ya, beda itu. Jadi hati-hati ya, beda itu, minasan ya. Jadi ini adalah nama-nama. Jadi minasang, mina ini maksudnya semua. Jadi apa maksudnya sang ini? Apa bermaksud perkataan sang ini? Okay. Sang ini membawa maksud kepada panggilan atau gelaran kepada semua orang. Sebagai contoh ya, saya ada di layar kaca ini kita ada Ibu Hertiki. Okay. Ibu Hertiki ini saya akan panggilnya, oke, dengar ya, Hertiki sang saya. Jadi nggak perlu panggil Ibu Hertiki. Jadi panggilnya Hertiki sang. Itu berarti Ibu Hertiki maksudnya. Jadi kalau contoh Ibnu Graha. Ibnu Graha biasanya dipanggil apa ya namanya? Ibnu ya, Ibnu ya. Ibnu ya. Jadi Ibnu sang. Ibnu sang. Saya kalau Indah. Indah biasanya dipanggil apa ya di biasa? Sama Indah. Indah aja ya. Jadi berarti Indah sang namanya. Saya, tetapi sang ini nggak bisa digunakan sama rektor ataupun vice rektornya. Itu perlu dihormat. Jadi orang yang kita hormat nggak bisa ada perkataan sang di belakang itu. Ya ada level yang lebih tinggi, yang berbeda ya. Jadi untuk ini sang ini lebih kepada kenalan, sahabat, orang yang terdekat, orang yang kita kenal. Oke. Kalau untuk dosen itu kita bisa san di belakang itu. Kalau di level rektor, di belakang di level presiden itu nggak bisa digunakan sang. Itu bisa digunakan yang lain, itu akan kita pelajari kemudian ya. Jadi Hertiki sang, Indah sang, Dego sang, Bisma sang, ada Bisma sang ya. Bisma sang, oke, ada Ibnu sang, oke, Minasang. Ini. Keempat-empat ini bila ada ramai, maka kita panggil minasang. Bisa ya? Minasang itu berarti ramai. Orangnya ramai. Kalau yang dikit, kita bisa sebut satu-satu. Tetapi yang bedanya bahasa Jepang ini, bagi yang perempuan, bagi yang cewek ya, bagi yang cewek ya, cewek sama cewek ini, mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Okey, yang mereka guna yang kedengaran seperti manja. Manja ada perkataan di Indonesia. Manja ada ya. Apa maksud manja di Indonesia ya? Ibnu, apa maksud manja ya? Ibnu, nggak kedengaran suaranya. Manja itu maksud apa? Suaranya kedengaran, mikrofonnya on. Manja itu kayak apa ya? Klingi gitu, klingi. Klingi itu gimana? Dego, Dego-san. Dego-san. Dego-san, manja itu apa ya di Indonesia? Manja. Kamu ini manja sekali. Itu apa maksudnya? Kurang tahu. Ya, kepinginan. Saya nggak ngerti itu. Apa ya? Spoiler. Spoiler. Oke, manja. Bagi cewek, sesama cewek, san ini mereka ada satu lagi panggilan, yaitu dipanggil Chang. Hertiki Chang, itu maksudnya perasaan kasih dan sayang yang begitu tebal sama cewek-cewek itu.
Jadi Diego selepas ini kalau nyetir motor, naik sepeda motor sama ceweknya, itu panggil ceweknya Chang gitu ya di belakangnya. Ya. Oke, apa nama ceweknya? Ratna ya? Bukan ya? Apa nama ceweknya? Ratna ya? Bukan ya? Diego. Ceweknya mau apa, Rekto? Diego. Hah? Hah? Bukan. Malu ya. Oke, Ibnu. Ibnu ada Ibnu. Ibnu? Ceweknya nama apa ya? Ceweknya? Tidak punya, Sensei. Kenapa ya anak-anak adik buana ini nggak punya cewek sama cowok ini? Kenapa ya? Hah? Aduh, pusing saya nih. Indah, gimana? Udah cowok nggak? Nggak punya juga ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, Indah. Nanti kalau bisanya kalau ada cowok itu perlu panggil Indah Chang, gitu ya. Bukan Indasan. Kalau Indasan itu formal, itu biasa. Kalau Indah Chang itu maksudnya bermanja itu. Oke, Ibu Hartiki. Tapi mahasiswa nggak bisa panggil dosennya Hartiki Chang, nggak bisa itu. Oke, itu nggak bisa ya. Hartiki Chang nggak bisa itu. Itu udah jadi teman rapat gitu, ya. Jadi akrab, sangat-sangat akrab gitu. Nah, itu nggak bisa. Dan sama cowok, Diego nggak bisa panggil Ibnu Chang nggak bisa itu. Sama cowok nggak bisa ada Chang. Oke, itu untuk cewek aja Chang itu. Bisa ya? Untuk sama ceweknya kita pakai Chang. Oke, untuk cowoknya kita pakai Sang, gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, kena ingat. Yang kedua, bila saya sebut nama contoh Indah Sang akan jawab kepada saya bukan iya, tetapi hai. Saya, oke kita coba ya. Indah Sang. Hai. Begitu. Saya, Diego Sang. Hai. Hai. Hartiki Sang. Hai. Hai. Ibnu Sang. Hai. Hai. Agatha Sang. Agatha nggak ada ya. Agatha Sang. Ini di screen saya hanya kelihatan 5 orang aja. Hai. Oke, hai. Jadi hai jawabannya. Jangan bila saya panggil Agatha Sang iye, bukan. Itu silap ya. Itu maksudnya bukan nama saya, gitu ya. Sebagai contoh, saya panggil Indah Sang. Saya mau ngomong sama Indah Sang, tapi saya panggil Dewi Sang. Iye, maksudnya saya bukan Dewi. Saya Indah. Bisa ya? Iye, maksudnya. Oke, coba sebutnya. Hai. Coba sebut. Hai. 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 Bila hai itu bukan. Hai. Bukan. Hai. Hai. Perlu masuk ke energinya. Hai. 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 Dan kalau iye kena panjang. Iye. 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 Kenapa nggak percaya ya ini bahasa Jepang ya? Ini memangnya bahasa Jepang ya. Kenapa seperti nggak percaya itu muka kalian? Kenapa ya? Saya nggak bohong sama kalian ya. Iye. Sebut-sebut. Iye. Iye. Bukan iye. Iye itu maksudnya lain. Iye. Iye. Ada bunyinya iye. Kalau iye itu maksudnya lain. Oke, maksudnya rumah. Iye itu. Kalau iye maksudnya tidak. Yes kan? Ja. Sekian. Wakatta. 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 Halo. Ibnu saya nggak kedengaran suara Ibnu Sang. Ibnu Sang. Wakatta. Wakatta. Arif Sang. Arif Sang. Arif Sang di bawah pepohonan itu. Arif Sang. Kenapa Arif Sang ketawa ya? Arif Sang nggak apa-apa ya Arif Sang. Arif Sang. Itu ada acara lain ya sebenarnya. Indah Sang. Hai. Indah Sang. Saya Hai. tanya Indah ya. Saya soal Indah sekarang ya. Oke. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Jadi maksudnya wakarimashita ini saya paham.
Oke, saya mendengar, saya paham. Hai wakarimashita. Jadi di sini perkataan hai ini maksudnya iya saya paham. Tapi bisa guna perkataan hai wakatta. Hai wakatta itu maksudnya kita gunakan perbualan seharian. Bila kita bicara sama teman-teman seharian itu hai wakatta. Oke, kalau dalam bahasa Jepang dipanggil ini bahasa pasar, futsugo. Bahasa pasar, berarti bahasa yang kita ngomong seharian. Tapi kalau wakarimashita itu berarti bahasa yang formal. Oke, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Ja, Indah-san. Indah-san, wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Hai, Ibnu-san, wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Wow, udah bisa ke Jepang ini, Ibnu-san. Suara aja udah bunyi gayanya seperti orang Jepang itu. Pisga-san, Pisga-san. Aduh, Pisga-san. Hai. Pisga-san. Hai. Hai, wakarimashita? Wakarimashita ka? Wakatta. Wakatta. Ii desu ne. Hai, wakatta. Desu ne. Ja, minasan, perkataan yang seterusnya, chotto matte. Semula, coba ulangi. Chotto matte. ちょっと待って。 Chotto matte. ちょっと待って。 Oke, dia ada di sini ada double T di sini ya. Double T ini berarti chotto. 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 ちょっと、 Chotto matte. ちょっと待って。 Chotto matte itu maksudnya sekejap, sekejap, sebentar, sebentar gitu ya. Kalau misalnya sewaktu saya mengajar, oke, minasan nggak paham. Oke, bila nggak paham, Gazali sensei, chotto matte. Maksudnya wait a minute. Gazali sensei, wait a minute. Oke? Ataupun mungkin teman-teman Anda, Bapak Ibu, tiba-tiba ngomongnya begitu laju, pantas sekali. Chotto matte. Maksudnya nggak paham. Nggak bisa dengar. Ataupun mungkin teman-teman bersama bareng ke kota ya. Teman-teman jalannya begitu pantas. Kita ke belakang itu. Mungkin chotto matte, wait for me. Itu maksudnya chotto matte. So chotto matte ini bisa digunakan di mana-mana situasi, mana-mana keadaan sekalipun, kita gunakan chotto matte. Oke. Jadi ini antara perkataan-perkataan yang minasan perlu ingat bila ngomong bersama saya dalam kelas ini. Saya tambahi satu lagi perkataan, dozo. Dozo. Apa maksud dozo? Ya, silakan dozo. Arif-san. Arif-san. Hai. Hai. Dozo. どうぞ。 Oke, dozo. Dozo itu maksudnya silakan. Silakan. Dozo ya. Jadi, kalau orang Jepang datang ke Adibuana, kita lihat orang Jepang ada dozo maksudnya silakan. Jangan sebut iye dozo, tak bisa. Itu salah ya. Tidak ada perkataan Jepang iya dozo, nggak ada itu ya. Jangan di-create perkataan baru. Iya dozo nggak ada. Tetapi hai dozo itu ada. Ya, hai dozo maksudnya ya silakan. Ya, hai dozo itu ada. Iya dozo nggak ada ya. Jangan sekali-sekali gunakan perkataan iya dozo, itu nggak ada. Dozo itu maksudnya silakan dalam bahasa Jepang ya. Ini perkataan-perkataan minasang yang kita akan gunakan sewaktu sesi bersama dengan saya. Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Wakarimashita. Hai. Hai, ii desu ne. Hai. Ja, tsuzukimashou. Yoroshiii desu ka? Hai. じゃあ、今日はですね、今日は挨拶を勉強したいと思います。Kita akan belajar tentang 挨拶。Dego-san, 大丈夫ですか Dego-san? Oke, 挨拶。いいですか皆さんsebut 挨拶。はい、どうぞ。sila ulang. 挨拶。挨拶。Oke, coba dengar yang betul ya. Coba dengar. Kiki-san, kite kudasai ne. Kiki-san wa Nihonjin desu ka? Bukan ya, bukan orang Jepang ya, Kiki-san ya. Oke, dengar ya. Aisatsu. Aisatsu maksudnya aisatsu. 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 Sebut-sebut aisatsu. Aisatsu.
Aisatsu. Okey, ejaannya begini. Aisatsu. 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 Okey, aisatsu. Bukan su, bukan su. Satsu. Lidahnya berada di belakang gigi di hadapan. Okey, lidahnya perlu berada di belakang gigi di hadapan itu. Aisatsu. Aisatsu. Yes ka? じゃあ次は自己紹介を勉強します。自己紹介。2つありますね。1つは挨拶。Apa maksud aisatsu itu adalah greetings. Aisatsu ini maksudnya greetings. Okey. 自己紹介。自己紹介は何ですか？自己紹介はmemperkenalkan diri, perkenal diri. Itu 自己紹介ya. 2つ勉強したいと思います。1つは挨拶。2つ目は自己紹介をしたいと思います。いいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？わかりました。はい。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。Okey, dalam aisatsu sakihodo desu ne. Jadi saya sudah bilang di dalam bagi orang Jepang aisatsu ini adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting bagi orang Jepang. Okey, orang Jepang menilai seseorang itu berdasarkan kepada aisatsunya. Kalau orang yang enggak bisa aisatsu dengan betul, maka enggak dihormat gitu ya. Jadi aisatsu di negara Jepang ini sangat-sangas besar maksudnya ya. Sebab permulaan bicara itu bermula dengan aisatsu. Nasai desu ka? Ja, aisatsu suru toki desu ne. Bila kita memberikan greetings, bila we say something, okay? At the beginning of your conversation, kita perlu memberikan aisatsu yang tepat. Sebagai contoh, sakihodo saya tunjukkan bagaimana cara tunduknya gitu ya. Cara tunduknya yang tepat, okay? Tunduknya daripada tegak ini biasa. Kemudian 15 darjah itu berarti kenalan-kenalan biasa aja. Orang-orang yang lalu-lalu di hadapan itu begini aja. Silakan. Sebagai contoh, kalau di Adibuana diadakan satu pesta, okey? Dan ramai orang yang datang berkunjung di Adibuana. Pada waktu itu, minasang hanya tunduknya begini aja, 15 darjah, sedikit aja. Berarti kita nggak kenal siapa itu, hanya menunjukkan rasa hormat dikit aja. Okey? Ataupun Adibuana mendapat tetamu daripada luar negara dan kita nggak kenal siapa tetamu itu. Jadi di situ tunduknya 15 darjah, gitu dikit aja. Itu menandanya kita menghormati. Tetapi kalau tunduknya 25 darjah berarti itu udah kita hormat dengan lebih mendalam. Sebagai contoh kepada siapa? Kepada sensei. Kita tunduk ohayo gozaimasu. Kita tunduk itu ya. Dan kalau kita tunduk lagi sampai 45 darjah, itu berarti tunduk yang begitu dengan hati yang begitu kuat. Kenapa? Kita inginkan sesuatu. Sebagai contoh, okey, anak-anak mahasiswa mohon daripada Bapak Rektor itu ataupun Ibu Rektor maunya pergi wisata ke Bali gitu. Tapi enggak dikasih gitu ya. Tapi maka mau dicoba lagi. Maka masuk ke bilik ke kamar rektor. Tunduknya nggak bisa gini, nggak bisa tegak gini, gini pun nggak bisa, gini pun nggak bisa. Tunduknya harus begini gitu. Makanya dengan sesungguh hati itu saya mohon izin, gitu. Jadi di 45 darjah itu berarti memang saya mau izin. Kalau Bapak Rektor nggak kasih juga, terus sujud di lantai itu. Kalau nggak dibekasi saya nggak mau bangkit gitu. Maka pasti dikasih. Itu ya. Itu cara orang Jepang. Orang Jepang itu kalau mereka rasa sangat-sangat bersalah, ataupun kalau mereka rasa mereka telah menyusahkan hidup orang lain, maka akan tunduknya seperti sujud. Maksudnya, saya sepenuh hati memohon kemaafan. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Oke, now kita lihat di sini. Ini contohnya. Ini contohnya. Oke. Girenya bagaimana, kedudukannya itu. Itu kedudukannya. Dan saya tunjukkan seterusnya jiku shokai. Jiku shokai ini biasanya kita gunakan bila kita berdepan dengan orang yang tak pernah kita jumpa. Sebagai contoh, minasang berjumpa dengan saya pertama kali. Okey, sekarang sudah jumpa, sudah kenal. Pertama kali berjumpa dengan saya. Di situ kita panggil jiku shokai. Di dalam jiku shokai ini, kita perlu gunakan perkataan ini. Dalam jiku shokai ini ada satu perkataan khusus yang perlu kita gunakan.
Saya ingat ya. Sudah. Udah naik ke haji itu ya. Dego-san, coba baca ya Dego-san. Hajime wasite. Kedengaran seperti bahasa Jepang ditambah dengan bahasa Jawanya gitu. Sekali lagi Bapak Dego. Dego-san sekali lagi. Dozo. Dego-san dozo. Dego-san coba baca. Ya. Ya. Hai. Hajimemashite. Oke. Cara bacanya begini ya. Di me ma shi Hajime Gitu ya? masite. hajimemashite. Hajime masite. Jangan bunyi shite. Hajimemashite. Hajimemashite. Hajimasite. Hajimemashite. Hajimasite. Hajimemashite. Hajimemashite ni untuk yang kita pertama kali. Okay? Arif-san. Hai. Hai. Cuba baca hajimemashite. Hajime masite. Okay. Agata-san. Hai, dozo. Hai. Hai, coba baca. Hajimemashite. Hajimemashite. Ibnu-san, dozo. Hajimemashite. Hai, Hertiki-san, dozo. Hajimemashite. Hai, hajimemashite. Jangan dibaca hajimemashite. Itu silap ya, digosang ya. Hajimemashite. Jadi kita silentkan bunyinya shi, itu kita silentkan. Shite, shite. Kita silentkan I-nya, enggak begitu keras bunyinya. Shite. Oke, Dego-san mau coba sekali lagi? Hajimemashite. Iya, betul. Hajimemashite. Ya. Hajimemashite ini maksudnya buat pertama kali kita ketemu dengan sesiapa aja bilang hajimemashite. Oke, sebagai contoh kita diundang untuk menyampaikan satu kata sambutan di hadapan ramai orang. Maka minasang hajimemashite. Oke, semua salam perkenalan. Minasang hajimemashite. Minasang hajimemashite. Maka dengan tunduk gitu. Minasang hajimemashite. Maksudnya salam perkenalan untuk semua. Minasang hajimemashite. Oke? Tapi kalau pergi ke warkop itu nggak bisa minasang hajimemashite ya Dego-san. Jangan pergi ke warkop itu minasang hajimemashite itu. Ya? Ibnu pun sama ya, Arif-san. Ingat itu, kalau ke toko-toko nanti kalau pergi ke counter hajimemashite nggak bisa itu, nggak perlu perkenalan dengan mereka ya. Ya, mereka bisa ya. Oke, hajimemashite ya. Hajimemashite, ingat itu perkataan yang kena ingat. Yang seterusnya adalah dozo. Coba sebut dozo. Dozo. Coba sebut dozo. Dozo. Yoroshiku. 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 Itu kan ada kedengaran seperti bahasa Jawa itu ya. Yoro itu ya. Kedengarannya seperti bahasa Jawa kan. Makanya mungkin orang Jepang ini asalnya pada Jawa agaknya ya. Yoro itu. Yoro. Oke. Yoroshiku. 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 Ya, dozo yoroshiku. Yoroshiku. Dozo yoroshiku. Ya, dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku itu ada dua maksud ya. Oke, satu dozo yoroshiku itu maksudnya nice to meet you. Itu kata dozo yoroshiku ya. Tapi dozo yoroshiku itu juga bila kita memberikan sesuatu ucapan ataupun kata-kata sambutan, dozo yoroshiku berarti sambutlah salam saya. Sambutlah salam perkenalan daripada saya. Sebagai contoh ya, kita ucapkan sesuatu di awal perkenalan, maka kita akan akhirkan memperkenalkan diri dengan perkataan dozo yoroshiku. Itu maksud nice to meet you ataupun sambutlah salam perkenalan daripada saya. Dozo yoroshiku. Itu perkataan-perkataan yang perlu kita faham. Kalau ditanya sama orang Jepang,
Dozo yoroshiku itu apa? Orang Jepang pun nggak ngerti. Okey, sebab masih ada lagi beberapa penelitian berkaitan apa ini maksudkan dozo yoroshiku itu sebenarnya. Itu sebab dozo yoroshiku ini digunakan dengan banyak tempat dozo yoroshiku. Okey. Tapi kebiasaannya kita akan pisahkan perkataan dozo. Okey, dozo ataupun yoroshiku. Dua perkataan ya. Dozo itu kita boleh gunakan untuk silakan, dozo. Tetapi jangan yoroshiku, silakan, nggak bisa itu ya. Jangan gunakan yoroshiku, silakan, nggak bisa. Bukan itu ya. Dozo maksudnya silakan. Yoroshiku itu adalah perkataan lain. Tapi kalau dozo, yoroshiku disatukan, digabungkan, ianya akan menjadi very polite. Okey, ia akan menjadi sangat-sangat polite, bermaksud dozo yoroshiku dengan nice to meet you, sambutlah perkenalan saya dengan begitu halus bahasanya. Itu dozo yoroshiku maksudnya ya. Okey, kepala udah pusing ya. Rizky-san. Rizky-san. Okey, daijoubu desu ka? Rizky-san, daijoubu desu ka? Hai. Hai, daijoubu. Hai, daijoubu. Hai, daijoubu. Okey, maksud yes, saya okey. Okey, ingat ya. Kita ada perkataan hajimemashite. Dozo yoroshiku. Hajimemashite. Dozo yoroshiku. Okey. Jadi di sini apa yang ingin kita letakkan di tengah-tengah perkataan hajimemashite ini? Ini jiku shokai ya, how to introduce yourself. Hajimemashite. Di sini kita masukkan contoh, saya letakkan nama Hertiki, bisa ya, pinjam namanya ya, Hertiki ya, Hertiki-san ya. Hertiki desu. Bisa ya? Hajimemashite, Hertiki desu. Dozo yoroshiku. Maksudnya salam perkenalan, saya Hertiki. Nice to meet you. Oke, jadi minasan, ini yang paling mudah, yang paling senang. Oke, kita cuba yang paling senang dahulu ya. Okey, Ibnu-san. Ibnu-san mau coba enggak? Okey, silakan. Hajimemashite. Okey, letakkan namanya di sini, gantikan namanya di sini, kemudian terus baca ini bawah. Silakan. Hai. Hajimemashite. Ibnu desu. Dozo yoroshiku. Esok ambil tiket ke Jepang aja ya. Enggak perlu belajar sama saya lagi. Udah bagus tuh. Hai. Agata-san. Ya, Hai, hai. dozo. Hai, dozo. Hajimemashite. Agata desu. Dozo yoroshiku. Hai, Dego-san, dozo. Hai. Hajimashite. Diego desu. Dozo yoroshiku. Hai, Rizky-san, dozo. Minasan hajimemashite. Amel desu. Dozo yoroshiku. Hai, Hertiki-san, dozo. Hajimemashite, Hertiki desu. Dozo yoroshiku. Hai, minasan, sangat-sangat pintar. Jadi Rizky menggunakan perkataan minasan di sini. Jadi minasan juga bisa guna itu. Minasan, hai semua. Minasan, hajimemashite. Hertiki desu. Dozo yoroshiku. Tetapi kalau yang di hadapan kita itu seorang aja nggak bisa minasan. Ya, kalau rame itu minasan. Oke, kalau saya ketemu Diego aja atau ketemu Agatha aja, saya tak boleh bisa minasan. Nggak perlu. Agatha aja seorang. Jadi saya perlukan Agatha, ataupun nggak kenal siapa itu Agatha. Saya nggak kenal Agatha itu siapa, nggak kenal Diego itu siapa, nggak kenal sesiapa. Waktu itu terus hajimemashite. Maksudnya saya nggak kenal sesiapa. Saya hajimemashite ini kita gunakan untuk pertama kali ketemu dengan seseorang, nggak pernah kita jumpa. Itu maka digunakan hajimemashite. Jadi kalau kali kedua udah nggak naik haji, naik hajinya satu kali aja ya. Hajinya satu kali aja, nggak bisa dua kali. Kalau dua kali itu umrah. Jadi umrah mashite nggak ada. Ya terus dijadikan konnichiwa ataupun konbanwa ataupun ohayo gozaimasu. Bisa ya? Jadi pertama kali aja untuk hajimemashite, nggak bisa dua kali. Ingat ya? Oke. Kalau kita dua kali hajimemashite pada orang yang sama, itu berarti orang Jepang akan berpikir, oh, ini orang nggak coba mau mengenali aku gitu, nggak coba mau kenali diri aku gitu. Jadi itu dipanggil nggak sopan.
enggak bagus. Bisa ya? Oke, jadi kita gunakan minasan hajimemashite gazari desu dozo yoroshiku. Minasan hajimemashite gazari desu dozo yoroshiku. Ja, saya akan tukarkan nama minasan. Oke, Dego-san wa Dego, Hertiki wa Hartiki. Enggak ada Hertiki, Hartiki. Rizki wa Amelia ya. Ameria, Ameria, Ameria sang Ameria des. Oke, Ibnu wa Ibnu, Ibnu. Oke, tapi kalau gunakan perkataan geraha, guraha, guraha. Ibnu guraha des. Ya. Kalau Rizki Amelia, Rizuki Ameria. Oke, kalau Dego, Dego, Dego ada namanya ya. Kalau Agatha, Agatha Mura, Muru Santo, Agatha Muru Santo, itu namanya ya. Itu namanya berbeda-beda. Kalau saya Muhammad, Muhammado, Gazari, Gazari, itu beda-beda namanya ya. Kalau Arif, Arifu, Arifu, itu namanya ya. Itu nama-nama yang kalau kita tukarkan ke dalam bahasa Jepang. Saya nggak dapat lihat nama-nama yang lain karena yang terpapar di layar kaca ini aja. Jadi saya coba ya. Febilia di sini ya. Febilia, Febiria, Febiria itu namanya Febiria. Kiki, nama penuhnya apa ya Kiki? Full name. What's your full name? Adik Kiki. Kiki aja. Adik Kiki. Adik Kiki. Apa itu? Hello Kitty. Adik Kiki. Adik Kiki. Adik Kiki sensei. Bisa tulis nggak? Saya nggak ngerti itu. Apa itu? Adik Kiki sensei. Hello Kitty. Apa namanya ya? Coba tulis. Kiki. Adik Kiki. EDI. Ade Kiki ya. Oke, Ade Kiki. Oke, kalau dalam bahasa Jepangnya sama ya. Ade Kiki, nggak ubah itu. Ade Kiki ya. Kalau indah itu indahu. L nggak ada, akan jadi restari, resutari, indahu, resutari. Itu ya namanya ya. Indahu. Oke, ya nama-nama minasangnya yang bisa saya berikan nama-namanya begitu ya. Diteruskan, ini adalah untuk Jiku Shokai. Daijoubu desu ka Jiku Shokai wa? Boleh faham ya Jiku Shokainya? Bisa paham nggak Jiku Shokainya? Minasan. Wakarimashita. Bisa ya wakarimashita ka? Nah, ini Jiku Shokainya ya. Oke, minasan hajimemashite, hertiki desu, dozo yoroshiku. Oke. Sebenarnya kalau di sini, kalau yang lebih polite, lebih protokolnya, dia ada onegai shimasu. Nah, ini yang lebih polite. Tetapi udah mencukupi ya. Ya udah itu hanya untuk conversation aja, yang simple aja ya. Jadi kalau simpelnya dozo yoroshiku. Yang complete, the complete very standard, very polite for Japanese language, dozo yoroshiku onegai shimasu. They have a lagi polite mereka ada. Dozo ini lagi polite ya. Kalau lagi polite dia akan jadi dozo yoroshiku onegai moshi agemasu. Ini lagi polite. Oke. Jadi kita gunakan yang paling mudah dozo yoroshiku. Itu udah mencukupi. Oke, udah memadai untuk kita berkenalan. Jadi sebutkan namanya minasan, hajimemashite, siapa-siapa namanya, des, dozo yoroshiku. Sudah cukup. Oke? Perlu enggak kalau kita letakkan di sini waktunya? Perlu atau enggak? Sebagai contoh pagi, selamat siang, selamat sore, itu ya. Itu biasa yang ada ya. Oke, biasa ini ada ya perkataan-perkataan begitu, selamat siang, selamat sorenya gitu kan. Bagi orang Jepang, ada dua cara ya. Kalau disebut minasang, selamat pagi. Contohnya, minasang ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa hertiki desu. Dozo yoroshiku. Kalau itu didengari oleh orang Jepang akan bilang, oh ini bukan orang Jepang. Oh ini orang yang baru datang ke Jepang.
oh ini orang baru belajar bahasa Jepang gitu. Dan sebab kedengarannya seperti textbook. It sounds like a textbook. Okay, it doesn't sounds like what is it? Seperti biasa, natural. Enggak kedengaran naturalnya. Jadi di situ saya tukarkan kepada apa yang biasanya kalau orang Jepang dengar, dia akan fikir, oh bahasa Jepangnya bagus sekali. Gimana ini caranya? Nah, ini caranya gimana bahasa Jepang itu kelihatan begitu bagus sekali, kelihatan begitu shizen. Shizen itu maksud natural. Okey, bagi kita natural itu adalah minasang, enggak dibilang waktunya. Okay, sebab udah tahu bila kita minasang itu kita udah ketemu pada waktu yang sama. Sebagai sekarang contoh ya. Kecuali kalau saya waktu siang, Indonesia waktu malam, itu beda. Gitu ya. Jadi ini waktunya ada hampir sama. Jadi minasang hajimemashite, ibnu des dozo yoroshiku. Saya dozo yoroshiku. Oke, yang lain-lain ini adalah tambahan-tambahan kalau mau dipanjangkan. Oke, bisa nggak? Oke, now saya mau setiap seorang minasang jiku shokai. Iya desu ka? Ya, kita mulakan. Jika shokai, ini saya nggak bisa melihat sebenarnya ni. Saya stop sharing lagi bagus katanya. Saya stop sharing dulu. Rupanya ramai di talian ini ya. Okey, Septian, Bapak Septian. Hai. Okey, Septian namanya adalah Seputianu Sang. Okey. Saya tukarkan nama dahulu ya. Dinda namanya sama ya, Dinda Sang ataupun Dinda, kalau Dinda Prames, Dinda Puramesu. Jangan ketawa nama sendiri ya. Dinda Puramesu. Okey. Kalau Ramaputra, bukan putra, putra. Okey. Kalau Kakimatur. Bisa. Di belakang itu. Arifu, okey. Kalau Koirul ya, Koiruru. Namanya Koiruru. Hai, dozo. Hai. Hai. Hajimemashite. Fabelia desu. Dozo yoroshiku. Hai, dozo yoroshiku. Hai. Kakimaturu. Dozo. Kakimaturu-san. Hai. Dozo. Minasan, hajimemashite. Hai. Dozo yoroshiku. Bilang namanya dulu ya. Oh. Minasan. Hai. Mau naik haji, mau naik umrah. Mau pergi haji atau umrah ini? Mana satu mau pergi? Haji dulu atau umrah dulu? Silakan. Haji atau umrah? Umrah ya? Ya. Apa? Silakan. Enggak apa-apa, silakan. Silakan. Kakimatur-san. Hai. Minasan, hajimemashite. Hakimatur desu. Dozo yoroshiku. Minasan, jibun no namae wa sang o iwanai de kudasai. Maksudnya, untuk nama sendiri, jangan dibilang sang. Okey, sang itu untuk nama orang. Okey, jangan dibilang sang sama sendiri. Itu ya. Sebagai contoh, watashi wa kiki-san desu. Nanti dipanggil nanti kiki-san. Gitu ya.
Ingat ya, sang itu gelaran. Ingat ya, bukan nama kita. Jadi kalau Khairul aja, Khairul. Jangan bilang Khairul sang, enggak bisa. Sang itu bila dipanggil. Contoh kalau Agatha sang mau memanggil Rizky, maka dipanggil Rizky sang. Tetapi biasanya kalau sama cewek, Agatha akan panggil Rizky Chang. Itu lagi nampak manja gitu. Yang cowok-cowoknya Arif, jangan sama sekali letakkan Chang sama teman-teman cowoknya. Gitu ya. Hai. Sama teman-teman cowoknya nggak bisa Chang gitu ya. Ini sang aja gitu ya. Itu hanya untuk yang cewek-ceweknya bisa letakkan Chang. Hai, seterusnya kita pergi kepada Seputian sang. Seputian sang, dozo. Hai. Minasan Haji Mimashite. Seputian des. Hai, dozo yoroshiku. Hai, Rama-san. Hai, minasan, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Hajimemashite, Rama desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, Agatha-san, dozo. Hai. Hajimemashite, minasan. Agatha desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau teman kita bilang dozo yoroshiku, jawabnya dozo yoroshiku. Kalau teman kita bilang yoroshiku saja, enggak ada dozo, kita jawabnya yoroshiku. Saya dengar ya. Kalau teman kita bilang dozo yoroshiku onegai shimasu, jawabnya dozo yoroshiku onegai shimasu. You have to reply back seperti mana yang dibilang oleh temannya. Oke, kalau temannya bilang dozo yoroshiku onegai shimasu, kita jawabnya hai do yoroshiku, berarti kita enggak sebegitu senang sama dirinya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, now kita pergi seterusnya. Siapa yang belum lagi? Pisuga-san dozo. Hai. Minasan, hajimemashite. Hai. Pisuga desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Hai, Arif-san. Arif-san. Hai. Indah sang, indah aja ya, indah aja cukup ya, nggak perlu indah, udah cukup. Ya silakan. Hai. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Indah desu. Dozo yoroshiku. Hai, dozo yoroshiku. Hai, Dinda-san dozo. Hai, dozo. Hai, Dinda-san, mic-nya. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Hajimemashite. Dinda desu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Hai, Diego-san. Hai, minasan. Hajimemashite. Diego desu. Hai, Diego, hajimemashite. 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 Hai. Diego desu. Jangan Dozo yoroshiku. mamanya, nggak mau mamanya di situ. Hajimemashite, memashite. Dego-san nervous sama Ibu Hertiki ya. Hai, Dego-san, Moichido sekali lagi. One more time. Hai. Hajimemashite. Diego desu. Dozo yoroshiku. Hai. Siap. Oke, Hertiki-san dozo. Minasan, hajimemashite. Hertiki desu. Dozo yoroshiku. Hai, minasan. Minazen, jouzu desu.
Jozu wa karimasu ka? Jozu desu. Jozu nggak tahu ya. Oke, hari ini saya bilang apa maksud Jozu. Jozu itu maksudnya pandai, bijak. Oke, bagus. Minasan semua bagus. Jozu desu. Jozu ini perlu dihabiskan dengan perkataan desu. Jozu desu. Contoh ya, kalau dalam bilik kuliah nanti, kamar kuliah nanti, kalau teman-teman itu bisa menjawab soalan yang diberikan oleh bapak dosen, maka bilang, jozu desu ne. Pandai kamu, jozu desu ne. Ini ne ini ditambah. Jozu desu ne. Andai kata kalau ne ini dipanjangkan lagi pun bagus. Jozu desu ne. Jozu desu ne. Maksudnya pandai, bijak, pinter. Jozu desu ne. Jozu desu ne. Bisa ya? Tapi jozu desu ne ini enggak bisa dibilang sama dosennya. Enggak ya? Jangan dibilang sama dosennya jozu desu ne. Sebab dosennya pastinya udah pandai. Yang enggak pandai itu kita. Itu kita harus ingat ya. Itu kalau dibilang jozu desu ne sama dosen, itu dipanggil enggak sopan gitu. Enggak bagus. Ya. Dalam bahasa Jepangnya itu enggak bagus. Jadi, jozu desu ne ini kita biasa gunakan untuk orang-orang yang seperti kita yang sedang belajar itu jozu desu ne. Tapi dosen bisa bilang sama pelajar mahasiswanya jozu desu ne. Mahasiswa nggak bisa bilang sama dosennya. Oke, sebagai contoh siapa ini? Ibnu Sang. Ibnu Sang pergi berjumpa ketemu sama Bapak Doktor, Pak Doktor. Doktor berikan obat. Ibnu Sang bilang, jozu desu ne. Itu pastinya kerjanya begitu, dokter. Jadi nggak perlu jozu. Gitu, paham ya? Jadi jozu itu nggak diberikan kepada siapa yang lebih pintar daripada lebih bagus kepada yang biasa-biasa sama satu level atau lebih rendah daripada kita. Saya jozu desu ne. Mau teruskan atau udah mau di sini aja berpikir gimana ya? Nanti kan kepalanya udah jadi kejepangan gitu. Gimana ya? Saya kembalikan lagi ke Dr. Kas karena memang waktunya kan 1 jam, nanti hari Kamis lagi. Iya. Jadi kalau kita akhirkan di sini aja bisa nggak? Sekurang-kurangnya udah ada satu memperkenalkan diri. Ya, nanti di hari Kamis nanti kita belajar cara bagaimana menggunakan ucap-ucap selamat untuk siang, malam, pagi dan sebagainya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Minasan, kalau sudah berakhir kuliah kita, minasan perlu katakan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke. Di depan ini perlu sebutkan nama siapa. Contoh, kalau nama saya Gazari Sensei arigatou gozaimasu. Yes, ya? Oke. Bukannya arigatou gozaimasu Gazari Sensei pun bisa, tapi biasanya Gazari Sensei arigatou gozaimasu. Yes, ka? Sensei arigatou gozaimasu juga bisa. Oke, minasan ya. Oke, minasan arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Saya ajak dozo, boleh sebut arigatou gozaimasu, silakan. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jamata. Maksud jumpa lagi. Jamata. Bye bye. Jamata. Ya, jamata.